Welcome to my YouTube channel Anita Tarot. Saya salah satu reader tarot di Sumatera Utara. Saya berharap ketika mendengarkan saya, kalian menjadi lebih baik dalam asmara, karir, dan keuangan. Terima kasih untuk kalian yang telah menonton YouTube channel saya. Dari saya, Anita Tarot. Halo guys, ketemu lagi sama aku di channel Anita Tarot. Dan kali ini untuk pilih-pilih kartu kembali seperti biasa ya. Tadi aku live streaming ya, semalam aku live streaming tapi videonya macet-macet jadi aku ulangin. Tapi ini pilihan kartu yang sama, jadi kalau kalian dengernya macet-macet, nah ini versi yang tidak macet ya, ini versi yang tidak macet sekali lagi. Nah jadi buat kalian yang semalam nontonnya live streaming tapi videonya macet-macet, nah kalian lihat video ini kembali dengan pilihan kartu yang sama 1, 2, dan 3. Yang belum nonton silakan pilih, tapi kalau yang udah nonton pasti tahu nomor 1 apa, nomor 2 apa, nomor 3 apa gitu ya. Ini versi sekali lagi yang tidak macet. Dan buat kalian yang mau konsultasi, lihat di bawah deskripsi judul. Di situ sudah aku taruh keterangan-keterangan bagaimana caranya atau syarat-syaratnya berkonsultasi sama aku. Bisa juga hubungin aku lewat Line ataupun Instagram. Oke. Jadi nomor satunya dari sebelah kiri, 1, 2, dan 3. Bisa kalian pause kartunya untuk beberapa saat ya. Oke, sekali lagi. Buat kalian yang sudah menonton secara live streaming semalam, kalau videonya kalian dengar macet-macet, nah kalian nonton video ini adalah kartu yang sama pembacaannya. Ya, jadi kalau buat kalian yang sudah nonton, nomor 1 apa, nomor 2 apa, nomor 3 apa, pasti kalian sudah tahu. Tapi kalau belum yang nonton semalam, nah ini kalian pilih salah satu dari sebelah kiri, 1, 2, dan 3. Ya, karena aku ulangin, sebenarnya sama aja pembacaannya ya. Sebenarnya sudah ada pembacaannya. Dan kartu yang akan saya bagikan juga sama seperti kartu yang semalam. Jadi ini sebenarnya video yang kemarin sempat macet. Ya, sebenarnya pembacaannya akan sama dan pilihan-pilihan kartunya juga akan sama. Jadi buat kalian yang nonton semalam secara live streaming macet-macet nggak ngerti apa yang aku bilang, kalian bisa nonton untuk yang ini, oke? Karena sama aja sih sebenarnya. Oke, kita mulai dari nomor 1. Oke, di sini ada heart to heart conversation. Ya, ada heart to heart conversation. Nah, bagaimana perasaan dia sama kamu? Sebenarnya orang ini, dia ini mungkin beberapa dari kalian yang tidak berkomunikasi ya, atau beberapa dari kalian yang sudah lama tidak ketemu, sudah tidak lama atau sudah lama tidak ya berkomunikasi, tidak ketemuan, atau sudah lama tidak ada kabar. Nah, aku rasa dia di sini ingin ada yang pengen dia omongin, ada yang pengen dia bicarakan sama kamu. Ada yang pengen say something lah sama kamu gitu ya, tentang sesuatu apa aja, dan mungkin itu adalah pembicaraan yang soal keseriusan atau apa gitu. Nah, di sini pembagiannya sama aja sih sebenarnya. Di sini sudah aku bagi kartu yang kayak semalam. Jadi buat kalian yang semalam terganggu banget karena videonya macet-macet, ini kartunya. Nah, gitu ya. Dan bottom of the decknya juga sama, aku samain sama yang semalam karena kesalahan jaringan di semalam ya. Dan buat kalian yang belum nonton semalam ya, ini diulangin lagi gitu. Oke, di sini ada The Hermit. So sebenarnya orang ini aku ngelihat dia very lonely. Walaupun misalnya dia punya banyak temen atau dia lagi rame-rame sama temennya, di sini aku ngelihat dia adalah orang yang sangat-sangat lonely sekali. Dan aku ngerasa dia punya harapan ya, ingin mencapai sebuah harapan
untuk pribadinya sih sebenarnya, untuk pribadi yang apa sih kayak aku rasa ada sesuatu yang ingin dia raih, tapi mungkin dia butuh solusi untuk itu. Atau dia merasa dirinya tidak ada perkembangan, atau dia merasa ada problem terhadap hidupnya ya. Di sini The Hermit, dia mencari solusi. Dan saat ini aku ngerasa dia introvert juga orangnya. Ya saat ini ketika kalian tidak berkomunikasi, ketika kalian berjarak atau tidak pernah ketemu, dia sebenarnya merasa very very lonely, kesepian, sendiri. Walaupun dia mungkin dalam kalangan atau dalam lingkungan yang rame, tapi dia merasa kesepian, sendiri gitu. Dia nggak tahu harus cerita sama siapa, harus sharing sama siapa, karena semuanya dia pendem. Hanya dia yang bisa memikirkan hal-hal yang terjadi terhadap hidupnya. Dan di sini aku ngerasa ya kenapa sebenarnya dia kayak gini loh. Misalnya perlahan-lahan mungkin jauhin kamu, jauh cuekin kamu, perlahan-lahan cuek, jauhin kamu. Terus akhirnya dia merasa udah deh mendingan aku menghilang aja gitu ya. Dan di sini aku ngerasa dia juga ada rasa kecewa terhadap hidupnya sebenarnya ya, karena di sini ada Eight of Cups. Dia merasa sangat-sangat kecewa tapi terhadap dirinya sendiri gitu. Dia merasa kecewa terhadap dirinya sendiri. Kalau dibilang ada nggak sih kak feel-nya sama aku? Ada. Aku rasa dia ada rasa cinta sama kamu, ada rasanya. Rasa sayangnya juga masih ada, tapi dia butuh settle ya, butuh hal-hal tersendiri di dalam hidupnya. Ada beberapa hal yang dia butuhkan. Di sini juga ada Six of Pentacles, di mana orang ini juga membutuhkan banyak bantuan sebenarnya. Dan kalau kamu berhubungan dengan orang ini, pasti kamu juga merasa kamu sudah banyak melakukan A, B, C, D, atau kamu sudah banyak melakukan banyak hal lah ya untuk orang ini. Tapi dia juga sebaliknya gitu, dia juga merasa sudah banyak melakukan A, B, C, D untuk kamu. Dan saat ini dia juga membutuhkan bantuan kamu atau memerlukan kamu lah. Contohnya dalam solusi, dia butuh teman sharing, dia butuh seseorang yang bisa membangkitkan semangatnya lagi, karena saat ini dia benar-benar kecewa tapi terhadap dirinya sendiri. Di sini ada The Tower, yang dimana hubungan kalian tiba-tiba aja mungkin rusak karena sebuah komunikasi yang perlahan-lahan sudah renggang, sudah berjarak, akhirnya benar-benar menghilang. Dan di sini dia juga nggak tahu harus bagaimana sama kamu. Di sini juga ada Three of Wands ya. Three of Wands ini berbicara soal 50%. Jadi intinya setengah-setengah gitu. Mau maju sama kamu salah, mau mundur juga kayaknya dia masih memerlukan kamu. Dia masih membutuhkan kamu gitu. Jadi orang ini masih serba salah. Dan kalau kamu ya yang aku rasa terlalu serius dengan orang ini, dia juga punya problem dalam dirinya yang dia belum siap untuk apapun sebenarnya. Dia belum bisa membuat keputusan apapun buat kamu. Dan kalau misalnya kalian yang pacaran atau berumah tangga, ini orang lagi dalam proses bingung ya. Proses hanya menunggu sepihak saja. Karena tidak tahu harus menjalani hubungan ini selanjutnya bagaimana. Apalagi buat kamu yang berpacaran, yang misalnya umurnya sudah cukup untuk menikah atau sudah mau buru-buru menikah. Nah, ini yang dia sesali dalam dirinya. Dia belum siap untuk itu. Mungkin dalam finansial, mungkin dalam kerjaan, mungkin juga mentalnya dia belum sampai ke arah sana. Jadi ada beberapa hal yang ingin dia sampaikan sama kamu, dan ini saatnya yang dia pengen omongin. Heart to heart conversation. Jadi buat kamu mungkin yang tidak berkomunikasi atau sudah tidak pernah ketemu sama ini orang, mungkin dia akan muncul lagi ke dalam kehidupan kamu, dan mungkin dia akan berbicara. Dia omongin apa yang ingin dia omongin sama kamu. Mungkin dia ingin sharing, atau dia butuh solusi,
atau apapun yang ingin dia ceritain sama kamu, tapi kalau ditanya apakah feel-nya dia sama kamu, dia masih ada rasa. Ya, kalau rasa itu masih ada, tapi dia tidak mau terlalu menjanjikan sesuatu sama kamu supaya kamu tidak berlebihan juga sama dia, karena dia juga belum tahu kemana sama kamu nih, mau ngapain selanjutnya. Terus misalnya kalian yang pacaran mau ngapain, apakah hanya pacar-pacaran doang? Buat kamu yang sudah pengen banget menikah, apakah bisa sampai sana tapi dia nggak bisa gitu? Itu yang dia sesali. Kamu udah mikirin untuk planning menikah, udah rencana menikah, tapi mungkin dia tidak bisa, dia belum sanggup bertanggung jawab, mentalnya belum siap, atau kerjaannya juga masih pas-pasan kayak gitu. Jadi di sini akan ada pembicaraan soal itu, ya, apa yang terjadi sama dia, kenapa selama ini dia menghindar dari kamu atau menyendiri atau lebih memilih sendiri. Nah, inilah saatnya untuk kalian berbicara dari hati ke hati gitu ya. Itu nomor 1. Kita ke nomor 2. Oke, ini yang nomor 2 ada retreat ya. It's time to disconnect from the world. Nah, artinya di sini retreat. Kalau yang nomor 1 tadi, dia ingin berbicara sama kamu, ingin komunikasi, ingin memberikan ada yang pengen diomongin misalnya ya. Tapi kalau yang retreat ini, dia ingin menjauh. Jadi kebalikannya, dia yang ingin menjauh, dia ingin disconnect, dia ingin pergi atau benar-benar tidak berkomunikasi sama kamu. Nah, kita lihat di sini kartunya. Kita tebar. Nah, jadi di sini aku ngelihat ada the moon, ada the tower, ada king of sword. Nah, dia merasa kamu ini terlalu tidak seperti ekspektasinya ya. Kamu tidak seperti ekspektasinya dia. Yang dimana ekspektasinya adalah dia ingin hubungan yang hanya untuk, aku rasa bukan hubungan yang jangka panjang, tapi jangka pendek. Mungkin temenan saja atau teman tapi mesra dan tidak kemana-mana. Jadi intinya hubungan ini hanya just perkenalan, deket-deket saja, tidak berlebihan. Tapi buat kamu yang berhubungan dengan orang yang nomor 2 ini dengan cara retreat, disconnect, kenapa dia menjauh, kenapa dia meninggalkan kamu atau menghilang secara tiba-tiba? Karena dia belum mau punya hubungan yang terlalu intens. Dia tidak mau hubungan yang long time. Ya, jadi kalau misalnya kamu hanya ingin senang-senang, hanya ingin teman biasa, hanya ingin teman tapi mesra aja, silahkan untuk bersama orang ini. Tapi kalau kamu yang merasa baper atau berlebihan terhadap orang ini, aku rasa ini adalah pilihan yang salah buat kamu. Karena di sini ada 3 of Wands, dia masih setengah-setengah sama kamu. Dia berusaha menutupi dirinya kalau dia sebenarnya masih dekat sama si A, si B, si C. Dia masih menutupin itu, belum terlalu terbuka sama kamu, belum terlalu intens dengan kamu. Biasanya kalau orang yang ingin bebas ya, intinya orang ini masih pengen bebas ke sana sini sih menurut aku ya. Jadi kalau misalnya orang yang berhubungan intens untuk jangka panjang, untuk long time, itu dia harus memberikan atau menyisihkan waktunya untuk kamu. Atau mungkin nelpon kamu terus, atau akan ngabari kamu terus, akan selalu ada buat kamu, misalnya apapun yang terjadi, misalnya walaupun dia sibuk, lagi kerja atau gimana, dia akan meluangkan waktu buat kamu. Tapi kalau di file nomor 2 ini, dia akan menyempatkan waktu atau ketemu sama kamu kalau dia mau saja. Ya, ingat, kalau dia mau saja. Kalau dia nggak mau, jangan dipaksa, karena dia ingin bebas gitu. Kalau dia mau dia datang, kalau enggak ya udah. Dia nggak mau ada terikat apapun di sini sama kamu dan tidak ingin terlalu terbuka. Dan di sini ada King of Wands. Aku rasa dia di sini akan jauh lebih memimpin di sini, akan lebih otoriter. Jadi istilahnya dalam hubungan ini dia yang ngatur A, B, C.
atau ngatur permainan sebuah hubungan ini dia yang ngatur. Skenarionya dia yang ngatur. Kamu nggak bisa nuntut apa-apa, kamu nggak bisa komplain. Kalau kamu komplain atau ada yang kamu tidak suka atau ada yang kamu komentari, dia merasa risih. Dia pasti lama-lama akan menghindar atau menjauhi kamu atau ngasih part atau ngasih time atau ngasih timing untuk beberapa waktu supaya kamu ngerti bahwasanya dia ini tidak mau berlebihan sama kamu. Jadi dia hanya ingin cuman just TTM, senang-senang, ya udah teman kencan. Kalau dia membutuhkan kamu atau dia ingin lagi ingin ketemu sama kamu, ya udah kalian ketemu. Tapi kalau dia tidak mau, kamu tidak bisa maksa. Atau juga misalnya kalau dia ingin nelpon kamu, ya dia telepon. Tapi kalau dia tidak ingin, ya jangan maksa. Karena dia ingin bebas. Dan kalau kamu tanya apakah dia dekat sama beberapa wanita atau beberapa pria, ya jelas dia masih ingin dekat sama si A, si B, si C gitu ya. Jadi dia sebenarnya bukan mencari hubungan yang jangka panjang, tapi hubungan yang tidak ribet. Kalau hanya untuk teman kencan, teman sharing, it's okay buat dia. Karena dia tidak mencari cinta yang long time. Dia masih Four of Pentacles, masih banyak rahasia yang belum dia bisa membukanya kepada kamu. Dan dia belum mau terbuka, karena buat dia kamu hanya just friend, teman aja, teman tapi mesra gitu, tidak ada status apapun. Dan buat kamu yang merasa ekspektasi kamu, ya kamu merasa kok dia seperti ini, kok dia tidak seperti yang aku bayangkan, kok dia harusnya kan dia begini, harusnya dia ngabarin aku dong, harusnya dia ketemu sama aku, tapi ini kok dia nggak pernah mau ketemu, atau dia kok jarang sih pengen nemuin aku, suka-sukanya dia aja. Karena apa? Kamu jangan terlalu berlebihan berekspektasi tentang orang ini, karena kamu akan merasa tidak seperti yang kamu harapkan. Karena memang niatnya dia hanya sekedar, tapi kamu berlebihan gitu. Jadi kalau kamu meminta dia untuk take back, ya kalau misalnya kamu intens ke dia, tapi dia nggak bisa intens, kamu jangan memaksakan. Kenapa dia meminta untuk menjauh? Kenapa dia menginginkan menjauh atau jeda atau disconnect, tidak komunikasi atau lama-lama nyuekin kamu, lama-lama hilang? Karena memang dia ingin freedom, tidak ingin dipaksa, tidak ingin terikat, tidak ingin dikekang, dia mau sana sini. Jadi buat kalian yang hanya ingin TTM saja, ini orang yang tepat. Tapi kalau kamu ingin hubungan relationship jangka panjang, untuk yang serius, untuk misalnya menikah atau untuk berumah tangga, ini orang yang salah. Karena kalaupun misalnya kalian sudah berumah tangga atau sudah pacaran, pasti dia akan ketemu sana sini sama wanita, sama pria lain. Pasti ada aja tuh wanita yang dia simpen, atau pasti ada juga selingkuhannya dia. Karena apa? Dia belum bisa punya komitmen relationship, karena bukan itu sebenarnya yang dia cari dari sebuah hubungan, atau bukan itu yang sebenarnya dia cari dari kamu. Dia hanya sekedar saja sama kamu. Kedekatan dia sama kamu hanya sekedar, tapi kamu yang berlebihan kayak gitu. Jadi universe meminta kalian memang harus berpisah daripada kamu terlalu berlebihan kepada orang ini. Itu sangat menyakitkan buat kamu. Jadi kayak cinta bertepuk sebelah tangan. Makanya untuk orang ini hanya sekedar aja. Oke, itu nomor 2. Oke, ini nomor 3 ya. Kartu nomor 3, soulmate. Yes, this is your soulmate. Nah, di sini untuk kamu yang file nomor 3, selamat banget, karena aku rasa dia menganggap kamu adalah sebagai seseorang yang spesial, orang yang soulmate bagi dia, orang yang mengerti sebenarnya. Ya, dia orang yang mengerti kamu, orang yang menganggap kamu spesial, orang yang menganggap kamu berarti. Jadi buat kamu sebenarnya nomor 3 ini aku rasa energinya akan baik. Coba kita lihat ya. Di situasi ini apakah perasaannya tuh bagaimana sih sebenarnya sama kamu?
apakah ini energi yang baik buat kamu atau tidak. So bottom of the deck-nya ada si King of Swords sama Ace of Wands. Oke, di sini aku ngelihat kalau dia sebenarnya tegas sama kamu, ya sedikit tegas sama kamu, karena dia ngelihat kamu ini selalu merasa banyak sekali keinginan kepada dia. Misalnya kamu merasa dia kurang A, B, C, D kepada kamu, merasa kurang apa yang dia lakukan. Nah, di sini dia merasa kenapa kamu tidak menghargai dia? Kenapa kamu tidak menghormati dia gitu? Apa yang dia lakukan, apa yang dia beri sama kamu, kenapa kamu tidak melihat itu gitu? Semua hal ya yang dia lakukan untuk kamu, kenapa kayak kamu nggak ngelihat pengorbanan itu gitu? Kenapa sama sekali kamu tidak melihat apa yang sudah dia berikan kepada kamu atau apa yang udah kamu lakukan sama dia? Nah, di sini ada death. Artinya apa? Sebenarnya dia tidak ingin, mungkin buat beberapa dari kalian yang punya hubungan putus nyambung ya, misalnya udah berantem terus putus nanti baikan lagi, atau buat kalian yang sering sekali menggunakan kata-kata putus karena merasa terlalu banyak menjudge pasangannya, terlalu meragukan pasangannya, kamu sering memutuskan sepihak. Nah, dia merasa kamu ini terlalu menyiksa dia. Dia merasa tersiksa loh. Di sini ada Ten of Swords yang dimana menurut dia kamu ini terlalu memberikan beban kepada dia. Ya, kamu terlalu memberikan banyak beban kepada dia karena kamu merasa dia kurang aja. Jadi dia udah melakukan A, B, C, D buat kamu, sudah banyak melakukan ini itu sama kamu, tapi kenapa kayak kamu tidak mengapresiasikan, tidak menghargain apa yang sudah dia berikan sama kamu? Kenapa kamu selalu ragu dengan sikapnya? Di sini ada The Chariot, ya. Kenapa kamu selalu ragu dengan tindakan yang dia lakukan buat kamu? Padahal sebenarnya dia tulus gitu. Dia melakukan ini untuk kamu. Dia memberikan harapan kepada kamu. Kenapa kamu tidak bisa mempercayai itu? Kenapa kamu selalu ngejudge, kamu selalu curiga, selalu mencurigai dia dengan seseorang, atau misalnya kamu terlalu cemburu dengan dia ya. Di sini mungkin buat kamu nomor 3, kamu yang terlalu posesif, atau buat kamu yang terlalu curiga dengan seseorang. Akhirnya kamu selalu kayak orang yang menjudge pasangannya berlebihan. Akhirnya kamu tidak memberikan kepercayaan lebih kepada pasangan kamu, padahal dia menganggap kamu adalah soulmate-nya dia. Dia menganggap kamu orang yang spesial, dia menganggap kamu orang yang benar-benar berarti buat kamu gitu. Dan kamu ini adalah sebenarnya harapannya dia gitu. Buat dia kamu yang terbaik. Buat dia kamu adalah orang yang positif. Tapi kenapa kamu selalu berpikiran negatif terhadap seseorang ini? Jadi dia bingung sama kamu. Kenapa sih kamu selalu menuduh dia yang enggak-enggak? Atau kenapa sih kamu selalu merasa kurang aja dengan apa yang dia lakukan? Sebenarnya masalah kamu itu di mana? Kenapa kamu merasa tidak pernah bersyukur udah punya dia, udah memiliki dia? Kenapa kamu tidak bersyukur gitu? Ya karena dia merasa kamu tidak menghargai dia. Ya dia sudah memberikan apa yang harusnya dia berikan, atau dia sudah melakukan banyak hal kepada kamu untuk buat kamu senang, untuk buat kamu bahagia. Tapi kenapa kamu di sini kayak merasa kurang? Apa yang dia lakukan itu kayaknya kurang aja buat kamu. Nah, aku rasa nomor 3, buat kamu yang memilih nomor 3 itu perlu banget coaching, perlu banget konsultasi supaya kamu bisa mengerti maunya pasangan seperti apa. Kamu bisa mengerti membuat pasangan kamu jauh lebih tenang. Jadi hubungan itu tidak punya tidak punya problem gitu. Karena di sini dia merasa kamu ini malah membebankan hidupnya dia, malah membuat dia pusing, malah membuat dia ribet gitu. Dia merasa kamu yang terbaik, kamu yang spesial, kamu yang berarti, tapi kenapa kamu meragukan dia?
Sebenarnya apa yang buat kamu ini jadi tidak mensyukuri apa yang kamu punya? Padahal dia sudah memberikan apa yang dia bisa, gitu ya. Tapi kenapa di sini kamu sepertinya yang meragukan dia atau terlalu cemburu dengan dia gitu. Selalu mencurigai dia dengan sesuatu atau dengan seseorang di sini. So, bagaimana perasaannya sama kamu? Artinya dia merasa kamu itu soulmate-nya dia. Tapi kenapa kamu tidak pernah mempercayai dia, atau kenapa kamu tidak pernah bersyukur kalau kamu telah memiliki dia? Kenapa kamu tidak pernah percaya dengan dia? Kenapa kamu selalu mencurigai, menjudge, menuduh kayak gitu? Itu yang dia rasakan sama kamu. So, udah ketiga kartu aku bacain semuanya. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe, like, and share-nya. Thank you guys.